Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jazirah dan warga Muhammadiyah dimanapun berada. Kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bersua di podcast Ramadan 1443 Hijriah bersama Radio Jazirah FM. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Ustaz Hasbi Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masih awal-awal puasa masih semangat. Iya, semangat. Semangat. Tapi sebagian ada sudah loyo juga di awal-awal. Iya. Memang awal-awalnya apalagi cuaca Panas. terik kan beberapa hari ini, ya. Memang cobaan lah ya. Iya. Apalagi kalau nggak ada persiapan sebelumnya ujuk-ujuk langsung puasa memang kerasa memang capeknya kan. Iya betul. Biasanya makan minum, tiba-tiba nggak makan. Ya, tapi Mana ya semua dijalanin insyaallah. Iya, mana kelapa muda di pinggir jalan tuh makin banyak sekarang ya. Siang-siang Itu pula godaannya. godaan. Oke Ustaz, hari ini kita akan bicara soal bagaimana Ramadan itu lebih optimal ya. Iya, Tapi gini Ustaz, ngomongin puasa Ramadan itu yang terpikir sebagian besar kita itu adalah hanya puasanya. Asal puasanya udah dari awal sampai akhir itu terjaga, nggak ada batal, rasanya udah sukses gitu. Nah itu yang kayaknya gambaran umum di masyarakat, apalagi kaum milenial ya. Kaum milenial itu berpikirnya lulus puasa aja udah syukur gitu. Nah, gimana di state yang kayak gitu tuh? Iya. Ini sapa dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Jazirah dimanapun berada, alhamdulillah kembali bersua setelah tahun kemarin ya. Bang Selihan kita podcast di sini ya. Berarti tepat setahun aneh silaturahim kembali ke Jazirah ya. Iya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan umur panjang. Allah mengabulkan doa kita di penghujung Ramadan 1442, kita minta dipertemukan dengan Ramadan tahun depan ya. Alhamdulillah Allah ijabah pinta kita dan semoga kesempatan yang Allah berikan ini mampu menjadikan diri kita lebih baik. Ya, termasuk tadi Bang Solian bagaimana puasa kita lebih baik sebenarnya. Ya, ada perubahan dari Ramadan yang telah berlalu. Nah, termasuk di kalangan milenial, sebenarnya tidak hanya kalangan milenial nih Bang Solian, ya. Dari sebagian bapak-bapak pemuda juga, sebagian kan nggak puasa tuh nggak makan nggak minum aja. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ya, gimana puasa kau? Wah, tuntas 30 hari. Ya, dibilang tuntas kalau dia sanggup nggak makan nggak minum sampai 30 hari. iya sampai sore 30 hari. Itu dianggap udah berhasil puasa. Ya. Nah, kalau begitu kan anak-anak TK juga begitu, ya kan? Ya. Anak-anak yang kecil itu umur 6 tahun, ya. Itu pun nggak makan sampai sore. Ya. Jadi kalau kita masih seperti itu standarnya, berarti nggak jauh beda dengan standar adik-adik kita yang belum sekolah. Ya, itu harusnya kita yang telah merasa dewasa, yang telah paham dan telah diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus punya pemahaman lebih terkait dengan Ibadah puasa itu. Ibadah puasa ini. Ya, tidak hanya berpikir nggak makan nggak minum, yang penting sampai maghrib lalu nggak begitu. Ya, nah ini Jadi perlu itu pemahaman mungkin lebih paling sebenarnya. dasar mungkin Ustaz ya. Jadi kalau ngomongin misalnya Ramadan itu isinya menjaga puasa tadi ya, tidak makan tidak minum dari fajar shodiq sampai ke tenggelamnya matahari, itu mungkin paling dasar sebenarnya. Tapi ini sekali lagi Ustaz ya, ini juga harus kita edukasi masyarakat atau umat kita juga bahwa ini sebenarnya nilai paling mendasar gitu loh. Tapi seringkali itu menjadi tolak ukur keberhasilan. Nah, bagaimana itu Ustaz agar kita itu bisa setidaknya meningkatkan grade Ramadan secara umum masyarakat kita gitu. Ya betul tadi Bang Solian. Ya, bagaimana kita memberikan edukasi yang betul kepada masyarakat biar masyarakat awam ya khususnya ini tercerahkan bahwa Ramadan itu tidak sekedar menahan makan dan minum saja. Khawatir nanti dia ya cuma kan ada baginda Rasulullah pun udah mensindir kita, banyak yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kata Nabi, kecuali lapar dan hausnya itu saja. Karena ya kan nggak dapat apa-apa. Jadi ketika ini tidak dibetulkan pemahaman ini, makanya ya Anda sangat setuju ketika sebelum Ramadan itu ada pembekalan ya di masyarakat, di komunitas, di majelis ta'lim terkait dengan ilmu Ramadan. Harus ada peningkatan ilmu dulu.
Ya, jadi tidak mungkin kita bisa melakukan suatu amal dengan optimal ketika ilmunya tidak kita punya. Hanya mengandalkan ilmu yang kita dapatkan ketika waktu TK dulu. Anak-anak, kita mau bulan puasa, tidak boleh makan ya. Ya kalau cuma begitu sampai tua pun khawatirnya nilai puasa anak-anak itulah nanti. Ya, maka betul bagaimana mengedukasi masyarakat, memahamkan masyarakat tentang fikih puasa ini. Ya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita juga ini tidak mau belajar payahnya kan. Betul. Ya. Jadi ini pula susahnya. Ini kan gini, Ustaz. Sepanjang kita tahu bahwa Ramadan itu isinya puasa, kemudian amal-amal yang lain itu kan yang mengiringi ibadah puasa, tapi konsennya biasanya kan di puasa itu, di konsen yang tadi saya bilang tadi, dari menjaga dari fajar sidik sampai terbenam matahari, itu yang dijaga, yang dipantengin pokoknya, jangan sampai ada yang bolong gitu. Lalu kemudian mau belajarnya apa tuh kecil sekali gitu loh. Iya, Jadi atau sebagian juga gini, Ustaz. Ada dua ini. Sudah mau belajarnya kecil, kemudian puasa ya kayak gitu-gitulah. Jadilah itu. Iya, tidak ada azam yang kuat, tidak ada motivasi yang kuat untuk terus menimba ilmu, ya. Maka ini yang bahaya sebenarnya, Bang, ya kan? Jadi hanya melaksanakan rutinitas ibadah itu ya berdasarkan ilmu-ilmu dia yang dulu ya kan. Sama seperti ya ibadah lain juga begitu, nggak hanya puasa Ramadan sebenarnya. Bagaimana sholatnya itu hanya mengandalkan ketika dia diajarkan ketika kelas 2 SD dulu. Cara wudhunya seperti ketika dia masih kecil dulu. Tak mau belajar lagi, merasa cukup dengan itu. Ya kan? Cilokonya apa nih, Ustaz? Kalau bahasa anak mudanya. Iya, Cilokonya apa kalau kita ibadah itu tanpa mau belajar lebih? Iya. Apa ini dia khawatirkan ya. Kalau di ibadah puasa Ramadan itu seperti yang disindir Nabi tadi, ya, laisa min siyami, enggak dapat apa-apa dari puasanya, ya kan? Karena ketika hanya berkutit, ya, hanya bertahan di puasa itu, nggak makan, nggak minum, tanpa ada pemahaman yang lebih. Kalau di ibadah lain bisa tertolak, Bang, ya, bukankah ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan ilmu? Ya, tidak bisa kita sholat tuh asal sholat. Kenapa kau sholat? Entah aku nengok Pak Haji sholat, aku sholat juga. Orang ruku, aku ruku juga. Nggak bisa begitu. Ya, harus paham kenapa apa rukun sholat kalau dia sholatkan atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, maka dia khawatirkan nanti, ya, bukan enggak nanti di akhirat ketika buku pembagian amal, ya, ada orang yang merasa banyak dengan amal di atas dunia. Ya. Gitu kan diceritakan dalam surat Al-Ghasyiyah itu. Ya, di akhirat nanti banyak orang yang telah bercapek-capek dengan amalnya. Ya, tapi ketika dibagi buku catatan amal, tidak melihat hasil amalnya itu mana. Kosong ya. Iya, kosong, zong saja. Iya. Merasa banyak amal tapi di akhirat dia rugi. Iya, itu nanti kerugiannya di situ, Bang. Iya, tapi bukan berarti juga ini nanti salah persepsi juga ini. Kalau ibadah puasa saya zong, lebih baik amu tidak puasa. Mereka sekarang itu kan makin rumit umat kita itu. Tapi kalau dia udah berpikir kayak gitu, Bang, sebenarnya ketika dia pikir jangan-jangan puasa saya zong. Ketika di situ harusnya dari situ dia berangkat. Khawatir dia zong, harusnya dia belajar. Mestinya bukan gitu ya. Malah jadi pesimis daripada nggak makan malah zong, mending buka sekalian. Wah, ini tambah celaka seperti jadi nggak apa-apa pemikiran itu tadi ya, pemikiran takut zong tadi, tapi dibawa ke hal yang positif. Begitu. Jadi ada kekhawatiran bagaimana nanti amalnya tidak terima, tidak komplit, tidak sempurna, maka dia terus belajar menyempurnakan niat, menyempurnakan rukun dan lain-lain. Seraya dia terus belajar, ya kan, untuk memahamkan utuh. Jadi fikih satu amalan ini utuh pemahamannya. Ya kan, jadi di sana harus berangkatnya, bukan yang ikutnya tadi. Ya, jadi pada sahabat Jazirah jangan juga salah mengartikan. Daripada saya udah puasa capek-capek malah cuma dapat lapar haus, yang mending buka sekalian. Wah, ini mending nggak puasa sekalian. Ini udah setan kayak baru nih jadinya nanti ya. Gitu, Bang. Jadi kita mesti dorongnya ke sana ya. Jadi betul, ada kita buka dulu secara kondisi alam masyarakat memang seperti itu. Jadi ada yang mungkin berpikir bahwa alasan ini dan itu, kemudian dia takut ibadah puasanya hanya sekedar puasa dan menahan lapar dan dahaga saja, sehingga kemudian meninggalkan. Bahkan mungkin kalau sekarang kan kalau bicara soal misalnya sholat di masjid misalnya itu kan, wah, ini udah 2 tahun kita libur nih, gitu kan, pandemi gitu. Kalau takut nanti kalau tarawih takutnya kena pandemi lagi gitu kan. Jadi kan itu seringkali bisa jadi menjadi alasan-alasan yang membenarkan kemalasan. Mungkin gitu, Ustaz ya. Nah, kalau udah kayak gitu,
dari mana kita startnya nih Ustaz? Ini hari ini puasa kita insya Allah hari yang ada yang ketiga, ada yang kedua. Dan kita nggak memperdebatkan soal itulah ya. Ya. Dan kan belum terlalu jauh atau belum terlalu terlambat. Dalam posisi-posisi awal kayak gini apa yang mesti dilakuin Ustaz? Agar ya Ramadannya lebih baik deh. Iya, sebenarnya ini peran kita semua sebagai dai Allah, ya. Setiap muslim itu punya kewajiban untuk mengingatkan saudaranya. Ya. Jadi aneh kalau di rumah berarti punya kewajiban mengingatkan anak dan istri. Dalam masyarakat ketika dalam pergaulan dengan teman-teman ya bisa mungkin kita ingatkan ketika ada yang kita lihat dari puasa teman ini ada yang salah atau dari cara pemikirannya ada yang nyeleneh. Nah, itu kita diskusi dengan bijak dengan baik. Termasuk podcast kita ini Bang, iya. Kan saran mengingatkan juga. Betul. Ya, harapan nanti dengan podcast seperti ini nanti jangkauannya lebih luas ya kan. Ya, minimal para mahasiswa kita, para dosen kita ya kan. Dan ketika mereka juga punya pemahaman nanti ya, mereka juga bisa menularkan ya kan ilmu itu dengan keluarganya, dengan tetangganya. Ya, kita hanya bisa berupaya semampu kita ya kan. Yang jelas kita punya kewajiban untuk mengingatkan orang itu wa tawasabil haqq. Bagaimana orang-orang ini menaati kebenaran, ya benar dalam ibadahnya, benar dalam akidahnya, benar dalam semuanya, ya. Dan itu tugas kita bersama sebagai dai Allah, ya, untuk mengingatkan sama kita agar yang dulu dia salah, karena bisa jadi Bang orang salah itu bukan karena dia mau salah kadang-kadang, ya, karena pesan yang benar itu belum sampai ke dia dan dia belum serius untuk mencari yang benar itu. Ya. Kan banyak orang melakukan kesalahan tapi dia merasa benar. Betul. Ya, jadi terkadang orang seperti ini perlu disentuh, ya perlu diingatkan. Bukan mereka sengaja buat salah, tapi karena mereka belum tahu bahwa ini salah, ini loh yang betul. Nah, jadi ini tugas kita bersama, termasuk sahabat Jazirah semuanya. Ya, ini tugas kita bersama untuk mengedukasi semuanya, keluarga kita, masyarakat, teman dan sahabat, bagaimana nanti ya terkait ibadah ini paling penting memang. Ya, jangan sampai zong tadi Bang. Ya. Jadi tugas kita bersama insyaallah. Dimulai dari usaha kecil yang kita bisa, dimulai dari diri kita, ya dimulai dari yang kecil kata Agim, lalu dimulai saat ini juga. Iya. Ya, insyaallah. Jadi kalau misalnya anak milenial bicara Muhammad itu terlalu tua, terlalu kuno, saya pikir hadis tadi pemikiran Nabi Muhammad itu juga sangat visioner. Betul. Dia tahu juga bahwa suatu saat nanti ada orang berpikiran zong juga. Jadi artinya buat anak milenial Nabi Muhammad itu pemikirannya jauh banget itu ya. Betul, dia visioner. Dia visioner itu. Bahkan dia memprediksi ada saatnya nanti orang beribadah puasa itu ya sekedar itu tadi, dapat lapar, dapat dahaga, sahur bisa bareng, buko justru menikmati proses buka bersamanya mungkin barangkali ya, daripada ritual ibadah dari subuh sampai ke maghrib itu. Betul. Jadi tugasnya satu tadi saling menasihati, saling menasihati, saling mengingatkan gitu. Nah kalau kalau pada diri kita mungkin umat kita yang saat ini menganggap ya Ramadan itu ya sudah ibadah tahunan Ustaz. Ngapain juga harus nambah gitu. Mungkin dia sering ngikuti kajian, tapi itu dikalahkan oleh faktor kebiasaan dia bahwa ini ya ibadah rutinitas gitu. Ramadan lah ya kayak gini lah, kayak gitu loh. Artinya tidak ada semacam usaha yang kuat atau usaha yang lebih deh ketimbang Ramadan yang telah lalu. Dan ini sebenarnya kan yang disayangkan gitu. Nah, ini di awal Ramadan. Selain tadi saling menasehati, apa mungkin yang bisa diinfus untuk sahabat kita agar ya Ramadan tahun ini lebih baik gitu. Memang kebanyakan di masyarakat ini Bang, ya kan. Ada sebagian masyarakat muslim ini biasa baiklah Ramadan, ya kan. Iya, betul. Tahun kemarin aku lah 30 tahun ketemu Ramadan terus. Ya. Iya, ini balik-balik kembali ke kefahaman yang tidak utuh. Ya, tidak paham bahwa luar biasanya Ramadan itu. Ya, luar biasanya Ramadan itu. Kalau kalian tahu kata Rasulullah bagaimana Ramadan itu, kalian pengen setiap bulan Ramadan semua. Nah, bagaimana semua. Biar kita tahu itu, Ustaz? Biar tahu bahwa Ramadan itu keren, Ramadan itu luar biasa, penuh hikmah gitu. Iya. Ini balik lagi bagaimana ya sama seperti tadi Bang. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, ya kan, tentang bagaimana Ramadan itu, bagaimana
luasnya ampun Allah di Ramadan, rahmat Allah diturunkan, bagaimana kasih Allah, bagaimana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu udah luar biasa. Allah menghadirkan satu bulan udah luar biasa sekali. Ya, yang kata malaikat Jibril pernah minta didoakan kan, minta diaminkan doanya sebagai Rasulullah. Ada 3 doa waktu itu sobat Zazira. Ya, salah satu doa yang malaikat Jibril panjatkan, celakalah orang yang berjumpa Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan Allah. Kata Rasulullah, amin. Doa ini yang mendoakan malaikat Jibril, Sayyidul Malaika. Yang mengaminkan baginda Rasulullah, Sayyidul Anbiya, panglimanya para nabi. Doa ini mustajab di atas mustajab. Tegalau kalau bahasa kita. Kalau ada muslim jumpa Ramadan tapi nggak mendapat ampunan, saking mudahnya diampuni di Ramadan. Saking mudahnya. Ya. Berlebihan sekali. Bahasa kita tegalau lah ya. Tegalau nian memang. Kalau ada muslim jumpa Ramadan nggak dapat ampunan. Karena luar biasa Allah mudahkan ampunan itu turun di bulan Ramadan. Ya, ini baru salah satunya, Bang. Salah satunya. Ya, bagaimana rahmat dicurahkan. Ya, bagaimana lipat ganda pahala itu luar biasa Allah buat. Ya, dan bagaimana godaan-godaan ya, bukan kata Rasulullah ketika datang Ramadan itu setan-setan dia belenggu. Ya makanya kita lihat preman-preman perempatan pun tarawih, Bang. Yang sering malah adik kita di masjid sebelah kita dia. Bang, sholat, yo tarawih dulu. Di Ramadan mereka tarawih karena yang goda-goda itu ya dia belenggu kata Rasulullah. Ya. Jadi sangat disayangkan ketika masih ada masyarakat ya kan mengatakan oh biasa baiklah ya kan. Ya. Tahun kemarin juga gitu, wah kok enggak usah lah macam-macam nih, enggak usah persiapan nih, enggak usah ya ini balik-balik tak paham. Ya, balik-balik tak paham. Ya. Kefahaman yang tahu tuh. Kan begitu, Bang. Jadi mestinya itu ya kalau kata Nabi itu harus disiapkan betul, memang harus disiapin ya. Betul. Walaupun sekali lagi ini setiap tahun pasti akan ketemu Ramadan, cuman persoalannya kita ketemu apa enggak kan itu. Terus kemudian kita menjalani Ramadannya itu sebenarnya yang juga jadi konsentrasi. Bagaimana pemahaman kita terhadap Ramadan ini akan sangat berkorelasi dengan bagaimana cara kita menghidupkan Ramadan. Ya, orang yang masuk Ramadan tanpa persiapan dan pemahaman yang utuh maka balik-balik tadi, Bang. Puasanya puasa awam begitulah. Tidak makan, tidak minum, sekitar segitulah. Ya, khawatir-khawatirnya zong tadi balik-balik. Iya. Kesu juga balik-baliknya. Ya. Maka para sahabat Jazirah semuanya memang tugas kita bersama ya. Start dalam setiap aktivitas amalan itu dimulai dengan kefahaman. Makanya bahasa agamanya faqih atau fikih. Fikih itu kan faham artinya. Faham akan apa yang akan dibuatnya. Ya. Tidak asal dengar dengar saja, asal ingat-ingat saja ilmu-ilmu dulu, tidak begitu. Tapi ada usaha lebih untuk belajar, menggali informasi, ya bertanya. Atau dengerin podcast Jazirah ya kan betul. Begitu sehingga berangkatnya betul loh, startnya betul loh ya dari pemahaman yang utuh, maka nanti insya Allah akan berkorelasi dengan bagaimana cara kita beribadah mengisi Ramadan itu. Iya. Jadi kalau kita menyiapkannya betul-betul, insya Allah kita juga akan mengisinya dengan maksimal. Betul. Iya. Tapi kalau kita pingin dapat hasil yang maksimal tapi ada persiapan ya hasilnya pun juga nggak akan maksimal gitu ya. Banyak kan dadakan saja. Dadakan ya. Kalau dadakan tahu bulat 32.000 cuma ya. Janganlah dadakan ya. Persiapan jangan semuanya dadakan, harus persiapan ya. Apalagi ini bulan yang luar biasa ya, harus persiapan. Apa gambaran yang mungkin bisa mungkin dipermisalkan Ustaz? Kayak misalnya kan anak-anak milenial kan senangnya permisalan. Jadi kalau dibilang Ramadan istimewa itu biasa ya. Ramadan itu turun Al-Quran biasa. Ramadan itu Allah buka pintu ampunan, Allah tutup pintu neraka, dibelenggu setan dan seterusnya. Tapi kan anak milenial itu kan sebenarnya pengen yang real, gambaran real mungkin. Apa yang mungkin sebenarnya nampak betul perbedaan Ramadan dengan bulan yang lain? Sebenarnya kalau mungkin tadi sudah disinggung misalnya kayak preman-preman itu kan agak berkurang ya. Iya. Yang di simpang-simpang itu kan agak berkurang kalau kalau yang sering Anda sampaikan itu, Bang, ya. Ramadan itu seperti ada atlet yang akan turun tanding, lalu tim ya officialnya memanggilnya untuk training 1 bulan. Ya. Bro, kita akan training 1 bulan ditempatkan ada di camp ya misalnya.
wisma khusus ya. Di sana semua udah disiapkan, ya kan? Makan udah siap standar atlet ya, hotel mewah, perlengkapan disiapkan ya. Tidak usah mikir kerja lagi karena gajimu udah disiapkan juga untuk anak istrimu di rumah. Kau tinggal latihan saja. Semua udah disiapkan selama 1 bulan. 1 bulan udah disiapkan semua. Kau tinggal latihan yang bagus, semua udah kami siapkan untuk menunjang latihan. Begitu lebih kurang. Jadi fasilitas hotel, kasur empuk, ya kan, istirahat dan sarana prasarana, ya kan, dan lain-lain udah disiapkan semua. Artinya 1 bulan kau tidak usah kemana-mana, di sini saja. Ya, latihan semua udah kami siapkan, gaji udah kami kasih, tak usah mikir macam-macam, makan udah kami siapkan, udah kau tinggal latihan saja. Ya, begitu harusnya. Ya, jadi ini 1 bulan Allah siapkan dan betul 1 bulan ini bukan bulan perjuangan sebenarnya, ini bulan latihan. Perjuangan Muslim sebenarnya itu bukan di Ramadan. Betul. Ramadan kalau berjuang apa? Berjuangnya setan dibelenggu. Iya. Perjuangan itu ketika mulai 1 Syawal. Ini yang agak sering kita konslet mungkin Ustaz ya. Iya. Jadi justru kemudian mengaromat Ramadan itu sebagai bulan perjuangan. Iya. Sebenarnya tidak ya. Iya, karena kalau ini bulan perjuangan Allah berikan semua fasilitas kok di sini. Ya. Yang perjuangan itu 11 bulan berikutnya. Betul. Ya. Dari Syawal sampai Sya'ban. Sya'ban nanti. Itu baru perjuangan. Karena di sana kita betul-betul melawan hawa nafsu kita, melawan godaan setan dan lain-lain. Kalau di Ramadan sedikit sekali godaan itu. Mau puasa, udah puasa di Ramadan. Ya. Puasa itu sebenarnya nanti bukan di Ramadan tapi di Senin Kamis. Itu baru kerasa puasa. Kalau di Ramadan iya memang puasa, tapi akan jauh lebih berat perjuangan Senin Kamis, Bang. Betul. Kalau Senin Kamis baru jam 9, pedal pop lewat, bakso teng, ya kan? Kawan-kawan makan somai. Tapi kalau di Ramadan enggak ada yang makan. Enggak ada godaan. Semua baik. Ya. Jadi Ramadan itu bulan eksklusif memang. Dia berjuang juga. Tapi ini kan udah disiapkan semua fasilitasnya. Semua yang kita butuhkan, kata Allah aku siapkan semua. Ya, kemudahkan semua di sini. Ya, tinggal kau latihan yang bagus sebagai ajang melatih dirimu. 1 Syawal nanti kau akan berjuang. Baru situ pertandingan sebenarnya. Iya. Yang harusnya 1 bulan ketika atlet tadi training 1 bulan, 1 bulan di training, harapan dari tim, ya kan, dari pelatih ketika tanding dia bisa ya lebih daripada dia sebelum di training 1 bulan tadi. Iya, jadi menang Ramadan itu nanti dilihat ketika ba'da Ramadan. Ya, apakah dia dari sebelum Ramadan bertambah amalnya, bertambah pemahamannya, bertambah ibadahnya, ataukah sama saja dengan sebelum Ramadan. Ini menunjukkan nanti latihan 1 bulan yang disediakan ini berdampak atau tidak, efektif atau tidak, ya baru kelihatan ketika selesai Ramadan. Selain puasa yang 30 hari atau 29 kita pantengin untuk kita laksanain. Ini kan ada 2 aktivitas yang mungkin nampak. Satu soal tarawih. Tarawih kayaknya kita betul-betul ngenceng loh. Kalau bisa jangan ada yang bolong. Ya, betul. Dan itu hanya terjadi di Ramadan. Yang kedua, orang dekat dengan Al-Quran itu betul-betul pada bulan Ramadan. Selebihnya nanti sholat ke jamaah ke masjid selepas Ramadan kayaknya agak berat banget. Kalau sekarang kalau kita tahu kita lihat misalnya itu soal karena mungkin kalau adik-adik kita di SD itu ada buku kegiatan Ramadan betul. Ya SD sampai SMA lah gitu ya. Mungkin karena itu jadi tertekan harus ke tapi kata orang membiasakan sesuatu itu butuh waktu sekitar 20 sampai 21 hari. Membiasakan sesuatu pembiasaan itu. Tapi seringkali tidak nempel Ustaz. Pasca Ramadan tarawih yang tadi sebenarnya sunnah dan itu kemudian kita pantengin harus kita kerjain, kalau enggak kerasanya malu. Tadi tengok ngapa tidak tarawih? Kan itu. Betul. Kan tidak ada orang nanya ngapa tidak jamaah Isya tadi. Kan yang istilahnya itu ngapa tidak tarawih itu. Kan itu. Pada tarawihnya ini tanya. Tarawihnya terus kemudian sudah berapa juz ini ngajinya. Tapi itu di Ramadan nanyanya. Selepas Ramadan selesai belum. Iya, betul Bang. Jadi kan harusnya pembiasaan itu kan tidak bisa berbujuk-ujuk. Butuh repetisi kalau bahasa teman-teman. Ya pengulangan. Maka selama 30 hari kita dilatih nih untuk puasa.
harapannya nanti ini bisa terulang di luar Ramadan. Hmm. Kenapa tak terulang atau kenapa tarawih yang di Ramadan bisa 11 rakaat kita lakukan, tapi di ba'da Ramadan 2 rakaat saja misalnya tahajud sebelum subuh, kok berat sekali untuk ngerjainnya, witir dan lain-lain. Bisa jadi ada yang salah nih, ya, ada yang salah di latihan kita ini, ya. Makanya itu kalau salahnya kalau boleh dalam hadis Rasul mengatakan yang terkait tarawih, man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri di malam hari Ramadan tarawih, ya, imanan wahtisaban, bersyarat dia, ya, dia melaksanakan dengan iman dan hanya mengharap ridho Allah. Ya. Nah, terkadang kita berangkat ini bukan karena iman, karena Pak Imam. Iya. Woi, masjid. Ke masjid lah kita. Ada perasaan berat, betul. Perasaan dipaksa, tidak lemak dengan mertua. Ya, maka kalau seperti itu, ya ini tak termasuk. Bukankah Nabi udah sindir kita dari dulu-dulu, ya, bahwa yang akan mendapat ampunan dari orang yang berdiri sholat di malam Ramadan itu bersyarat dia imannya betul, ya, dia berangkat dengan iman dan dia mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, ya, bukan mengharapkan yang lain. Ingin bertemu dengan siapa misalnya, Bang. Kan ada juga, Bang. Betul. Kenapa berangkat? Ada yang ditengok. Ada yang ditengok. Kalau tidak ke masjid lemak gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu berangkatnya kita, tarawihnya kita, maka sangat bisa jadi pada Ramadan tak ada bekas. Betul. Iya. Dari niatnya, ya, udah salah. Ya, tapi ketika dia betul Ramadan diisi, ia mengharapkan karena takut kepada Allah, insya Allah berbekas, Bang, nanti. Dan nanti telah merasakan itu. Aneh, Bang, mulai rutin tilawah itu, seingat aneh ketika kelas 1 SMA. Ketika mulai ada pemahaman tentang bagaimana Ramadan dan keistimewaan Ramadan, dan berupaya untuk mengisi Ramadan dengan tilawah Quran. Ya. Dan aneh merasakan betul mulai hari itu selebihnya itu betul dan bisa akrab dengan Quran. Ya. Ketika memang di Ramadan itu kita betul-betul mengerjakannya karena iman dan betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Aku insya Allah akan Allah mudahkan amal itu tetap ada pada diri kita ba'da Ramadan. Sungguh pun demikian tadi, ya, kita harus kunci juga nih, Ustaz. Jangan sampai kemudian kembali ke pasal tadi, ya, karena takut tidak menjadi atau zong, tidak menjadi kebiasaan, ya sudahlah, nggak usah tarawih. Itu juga salah juga. Optimalkan ibadah di tarawih. Yang betul itu tetap tarawih, tinggal lihat di hati aja, Bang. Lihat di hati aja, diluruskan dikit, teman-teman, ya. Kalau yang awalnya tetap berangkat juga tapi tidak lemak dengan kawan, nah sekarang agak dibetulkan, bismillah, tetap berangkat juga sama 11 rakaat juga, tapi di hati agak beda. Bismillah karena Allah. Bismillah karena Allah. Terkadang ikhlas itu perlu dipaksakan, Bang. Betul. Iya, agak dipaksa hati ini. Bismillah. Ya, insyaallah dengan yang dipaksakan, awalnya dipaksa, lalu menjadi kebiasaan, ujung-ujungnya nanti semua karena Allah. Kalau tidak langsung jadi ikhlasnya itu rasanya berat nih. Kecuali habis ini ya, habis sahur ke belakang tuh ikhlasnya nih tuh. Kalau ditahan malah tidak ikhlas kan. Tapi butuh proses, ya, Ustaz. Betul, Bang, betul. Sungguh pun tadi sekali lagi Rasul itu memberikan semacam ancaman bahwa ada peluang zong, tapi rutinitas Ramadan itu tetap harus dikerjain. Betul. Agak kemudian sepanjang itu pula mencoba memperbaiki niat. Termasuk dengan Quran, ya. Interaksi Quran dengan Quran kan luar biasa selama Ramadan itu. Iya, betul. Tapi sekali lagi ini juga akan menjadi problem besar ketika 11 bulan berikutnya pasca Ramadan gitu. Bagaimana ini, terutama kaum milenial, anak-anak generasi Z ini, agar interaksi dengan Quran itu juga setidak-tidaknya bisa terjaga lah. Satu bulan Ramadan ini, lalu kemudian 11 bulan berikutnya, ya jangan drastisnya gitu loh. Kalau mungkin sekarang sehari mungkin baca lah dapat 3 lembar, jangan nian seminggu kelak nido sampai setengah lembar gitu selepas Ramadan gitu. Jaga interaksinya gimana sih? Motivasi Quran banyak dalam hadis, ya kan. Gimana Rasulullah mengingatkan kita, ya, kalau saya membaca satu huruf dari kitab Allah, kata Rasulullah, maka dia mendapat 1 hasanah, 1 pahala. Dan 1 hasanah akan dilipatkan menjadi 10 pahala. Ini hadis umum di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kata para ulama minimal kali 10 lagi. Artinya baca Quran itu amalan yang simpel sebenarnya, ya, para sahabat Jazirah, tapi luar biasa pahala dalam timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pahala baca Quran itu
bukan per lembar tapi per huruf. Ya kan, per huruf. Artinya ketika di Ramadan kita baca permulaan, baca bismillah saja itu ada 19 huruf. Ada 19 huruf. Ya, kalau di bulan lain berarti paling 190. Kita mungkin dalam sehari nggak bisa berbuat kebaikan 190 kali, atau senyum kepada 190 orang, atau berbagi berinfak ke 190 fakir miskin, kan berat. Ya, tapi dengan baca Quran dari basmalahnya saja kita telah mendapatkan 190 hasanah kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, Allah Maha tahu, Allah yang lebih tahu. Ya, berapa lipat kali pahala yang akan Allah siapkan untuk kita ketika membaca Al-Quranul Karim. Maka memang amalan Quran ini dia simple sebenarnya, nggak butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu juz. Kalau aneh dibagi-bagi bang, aneh termasuk tipe orang yang tidak bisa ngaji lama bang. Gitu. Ya, paling berat, paling banyak 3 lembar sekali duduk. Lewat itu lah nguap 3 kali ya nih. Dan satu juz itu kira-kira 9 sampai 10. Iya, 10 lembar. Artinya dibagi-bagi. Ya kan, silakan disiasati. Ya kan, agar tidak menjadi beban. Karena bisa jadi kenapa amal itu tak langgeng dalam diri kita, karena kita merasa kok berat ya. Ya mungkin di Ramadan berat itu bisa kita tafikan karena mengharapkan ini belum puasa loh. Ya. Tapi ketika ada berat terasa di sini, maka ketika nanti keluar bulan Ramadan tentu akan jauh lebih berat kita merasanya, melaksanakan amalan ini. Ya. Maka agar dia ringan, maka silakan disesuaikan dengan kondisi diri kita. Ya, baca Quran misalnya tadi, ya kan, baca Quran. Kalau istri, ini salah juga dengan istri itu. Hari pertama dia nanya, ayah, tahu enggak hari ini bunda ngaji berapa juz? 5 juz. Salah. Aneh jawab 5 juz. Kata dia, enggak. Berapa juz? 13. Allahu Akbar. Ada 1 juz cuma hari itu. 1 juz lebih dikit. Hari pertama kemarin dia 13 juz. Allahu Akbar. Memang tipikal dia, kapan dia duduk dia ngaji terus. Sampai berjam-jam dia bisa duduk sambil ngaji. Aneh enggak bisa, Bang. Iya. 15 menit itu otaknya udah muter-muter tuh. Ya kan? Artinya ya silakan disiasati untuk tilawah Quran. Ya kan? Silakan dipecah-pecah. Ya per 2 lembar. Kalau 2 lembar kan paling 10 menit enggak nyampe lah kayaknya 2 lembar itu. Apalagi yang tartil ngajinya kan. Paling 7-6 menit selesai itu. Enggak lama kok. Apalagi sekarang ada YouTube misalnya. Buka juz 1 sambil nyimak baca Qurannya. Silakan disiasati biar dia terasa lebih ringan dan tidak menjadi beban, Bang. Betul. Tidak menjadi beban. Ya khawatir ketika dia menjadi beban, ya kan? Nanti keluar Ramadan, ya beban ya tinggalkanlah. Ya, kenapa enggak lagi ngaji? Ya dulu Ramadan ngejar pahala baik. Sekarang berat kalau ngaji itu. Karena dia merasa ngaji sebagai beban, ya kan? Atau ngegaspol di awal. Oh, saya punya target 4 kali khatam misalnya. Ya, ternyata sampai hari ke-20 sudah 4 kali khatam. Habis itu lemas pula sampai ke belakang enggak ngaji lagi. Itu sih salah juga ya. Jadi Ramadan sekali lagi itu bulan latihan sebenarnya. Iya, betul. Bulan dan training ya. Iya, training dari Allah. Bulan eksekusi amal. Karena sekarang kan kita berpikirnya eksekusi amal itu semua dilaksanakan Ramadan. Iya. Buka Quran pokoknya jor-jorin Ramadan, puasa jor-jorin Ramadan. Tarawih segala macam, pokoknya ibadah yang elok-elok itu dijor-jorin, dipusatin di Ramadan. Habis itu jadi selesai. Kayak ngerapel amal lah ya. Betul. Jadi 11 amal itu udah di Ramadan aja dikerjakan karena kalinya banyak kan, nanti berikutnya enggak lagi. Oh, ini salah juga. Jadi perjuangan itu 11 bulan berikutnya. Kalau di Ramadan orang jadi baik, mudah ke masjid, itu biasa sekali. Enggak ada istimewanya sebenarnya. Walaupun pahalanya luar biasa di Ramadan, luar biasa pahalanya. Tapi bagi kita melihatnya ya nggak terlalu istimewa karena memang bulan ini semua orang mudah untuk beramal. Malah aneh ketika ada Ramadan orang nggak beramal. Agak aneh kita lihat ada orang mabuk di Ramadan. Ini agak aneh kita lihatnya, kok bisa mabuk ya di Ramadan? Kamu kok mabuk? Itulah digoda setan. Kata setan, aku lagi di penjara, bro. Ya kasihan pula setan di Ramadan nih, Bang. Dia lagi di kerangkeng aja difitnah sama orang-orang yang puasa ya, nggak puasa. Itulah godaan setan. Kata setan, kau lah setannya. Aku main di belanggo. Setan di belanggo saja masih dikambing hitam kan, ya. Jadi ketika ada orang baik di Ramadan itu nggak terlalu istimewa. Standar orang jadi baik jadi saudara Ramadan. Tapi pembuktian Ramadan kita berhasil adalah ketika keluar dari bulan Ramadan. Baru pembuktian kepada Allah berhasil tidak Ramadan kita. Begitu. Jadi kuncinya malah di situ ya. Jadi Ramadan ini sebenarnya kesempatannya memang terkondisikan. Dan kita beramal ya semuanya enjoy gitu. Karena rame-rame. Kita mau tarawih pun ya
kawannya banyak. Iya, semua sholat tarawih. Semuanya tarawih sih. Jadi Kalau lebih ringan dia. Semua iya. berangkat, CRT berangkat semua kok. Hmm. Iya, jadi lebih ringan dia. Begitu. Puasa kalau nggak puasa malah malu-malu gitu. Iya. Ibu-ibu yang mungkin lagi datang bulan pun sebenarnya malu-malu juga kalau misalnya mau makan gitu. Diam-diam juga Diam-diam dia, juga diam-diam gitu. juga. Tapi ada juga nih, Ustaz. Kan kalau ini pandangan saya nih. Makin kesini itu kan orang kan makin terbelah dua. Yang religius banget. Yang enggak banget gitu loh. Termasuk orang ketika bulan Ramadan ini yang enggak puasa itu menampakkan diri enggak puasa banget gitu loh. Mungkin di awal-awal ini agak tertekan dikit lah. Tapi nanti sudah masuk hari ke-10 Nggak ada malu lagi ya. Enggak ada malu gitu. Nggak ada Orang malu rokok lagi. udah biasa Iya. gitu. Kalau kita bertemu dengan hal-hal yang kayak gitu, Ustaz. Bagaimana sih sikap kita gitu? Iya. Aneh juga secara pribadi pun sering menemui, enggak sering ya. Adalah menemui orang-orang yang betul-betul memang enggak ada malunya lagi, ya kan? Bagi-bagi dia merokok depan rumah, ya kan? Udah enggak ada malunya lagi. Dan dia khawatirkan ini imannya betul-betul udah mati nih. Khawatirnya begitu. Ya, ya sikap kita sikap terbaik saja, Bang. Kalau bisa kita nasihati ya dengan cara yang ahsan tentu saja kan. Ya, kalau lihat tetangga kita sambil ngobrol dan lain-lain kita jelaskan dengan baik. Ya. Atau kita kalau tak kenal ya paling mencontohkan ya, memberikan teladan ya kan, mau izatul hasanah, bagaimana kita memberikan contoh ya, dia tetap ke masjid, tetap baca Quran ya, moga-moga dengan dia melihat kita terus menjaga aktivitas kebaikan-kebaikan itu dan dia terus melihat, mungkin dia akan berpikir ya, itu secara tidak langsung. Kalau secara langsung ya kita nasihati dengan baik-baik kalau kita kenal ya kan. Ya. Kalau ada semacam rasa benci yaitu naluriah manusiawi ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita lagi jalan terus kemudian hati kita kayak tersentak, wah kok tidak puasa ini nian terbuka nian, misalnya di lampu merah gitu, misalnya tahu-tahu kita menemukan sahabat kita nih ngerokok gitu awal bulan Ramadan gitu. Kalau terjadi sentakan kayak gitu manusiawi ya. Iya, dan itu menunjukkan kita punya iman. Ya, Gitu. malah tidak dikatakan beriman ketika melihat satu kemungkaran, nggak ada di hati pun nggak ada kedengkian, di hati pun nggak ada merasa gusar. Malah kata Nabi ya, man ro'a minkum munkaran falyughrib biyadihi fa illam yastati bilisani fa illam yastati fa biqalbi dzalika ataful iman. Kalau dalam hati saja tak ada terdetak, tak ada terdetak juga melihat kemungkaran, di hati juga biasa baik lah. Sekarang orang di mana-mana lah peluan, orang di sekarang lah ciuman, biasa baik. Ketika di hati tak terletak itu suatu kemungkaran, maka dikhawatirkan kata para ulama, iman paling rendah itu dia mencegah kemungkaran dengan hatinya. Itu paling rendahnya iman, ataful iman, serendah-rendahnya iman. Artinya kalau ada orang melihat kemungkaran tapi tak merasa lagi, udah enjoy dia ngelihatnya, tak terletak lagi dalam hatinya kegusaran, kedengkian, ada kemarahan ya, maka dikhawatirkan jangan-jangan kita nggak punya iman. Ya, maka ketika melihat ada kemungkaran terletak dalam hati, itulah iman paling rendah. Ya, atau di atasnya kita cegah dengan lisan, cegah dengan perkataan yang baik. Di atasnya lagi cegah dengan kekuasaan, dengan tangan. Begitu orang beriman itu. Iya, jadi kalau misalnya kita melihat sahabat kita nggak puasa, kalau kemudian nggak ada detak, justru kemudian itu dipertanyakan soal keimanan kita. Minimal ada detak, tapi jangan pula pas misalnya kita nengok enggak kok udah puasa, nah, itu bisa tetap jadi tabayun dulu, Bang. Tabayun dulu. Khawatirnya dia mungkin musafir tadi, baru balik dari kaur misalnya kan. Pas kita lihat dia lagi minum ya, tetap tabayun dulu, jangan ujuk-ujuk. Karena kan ada uzur-uzur syar'i yang membuat saudara kita muslim itu boleh berbuka ya. Jadi jangan juga ketika melihat kawan itu neraka. Ya, jangan juga ya. Jangan merasa soleh sendiri. Ya. Sambil ketawa-tawa jangan mulu ya. Oke, jadi Ramadan itu memang unik. Tapi sekali lagi Ramadan itu sering dijadikan sebagai titik sentral konsentrasi amal. Seluruh amal itu dikonsentrasikan pada saat Ramadan. Tapi semestinya Ramadan itu kalau Ustaz tadi bilang sebagai training ya. Iya, latihan. Bukan konsentrasi amal di situ ya. Iya. Kalaupun konsentrasi amalnya di situ ya memang wajar, sewajarnya kalau Ramadan dia udah dibuatkan mudah beramal di situ dengan berbagai macam kelebihan, dengan berbagai macam lipat ganda kebaikan, keberkahan, rahmat, ampunan. Jadi ketika orang di Ramadan amalnya lebih ya manusiawi, ya kan, ibarat tadi ketika orang di latihan kan, Bang, masuk
sarana latihan dengan segala fasilitasnya, tentu di sana latihannya lebih ketimbang dia latihan di rumah sendirian. Betul. Yang dia di rumah masih mikirkan makan anak, makan istri, ya kan. Banyak pikiran di rumah, tapi di sini tidak, dia nggak banyak pikiran di sini. Cukup latihan yang baik, semua udah kami siapkan. Jadi aneh kalau dia sempat masuk ke sarana training ini, wisma training ini, tapi dia latihannya malah lebih sedikit daripada ketika latihan di rumah. Ini malah ada yang salah dengan orang ini. Ya, ada yang salah berarti. Ya. Jadi silakan mengoptimalisasi ibadah di Ramadan sebagai bekalan untuk menguatkan iman, sebagai lecutan untuk keluar di 11 bulan berikutnya. Harapnya begitu. Dengan kita bisa membiasakan diri beramal baik ketika Ramadan, sering berbagi, sedekah, ngasih bukaan. Harapannya keluar Ramadan ada bekas di hati itu, ya, untuk terus berbagi. Walaupun mungkin nilainya atau kuantitasnya tidak sebanyak di Ramadan mungkin, ya kan. Tapi ada bekas loh dari latihan itu. Dibawa loh keluar bulan Ramadan. Ya. Jangan habis Ramadan habis juga amal itu. Ya. Cuma dikumpulkan di Ramadan, ya tadi dirapel semua, Bang. Betul. Ya tilawah Quran 30 juz. 11 bulan enggak lagi, kenapa lah dirapel kemarin kok. Ya. Itu yang salah. Iya. Bukan kata Rasulullah, Allah itu lebih mencintai amal yang sedikit, Bang. Amal yang sedikit tapi dia rutin istimror. Ya. Jadi baca Quran itu walaupun sain saja, tapi ketika tiap malam dikerjakan itu lebih Allah cintai, kata Rasulullah. Dia mau sekali duduk 10 juz tapi cuma di Ramadan. Kapan lagi ngaji? Ramadan tahun depan. Tidak begitu. Ada niat misalnya sepanjang Ramadan ini saya mau mau masukin ke kotak amal di masjid 30.000. Sebenarnya kalau nilai matematikanya kasih 30.000 itu sama dengan kita ngasih sehari 1.000 sehari gitu ya. Kalau ditotalkan jadi 30 juga. Kita ngeluarin 30 hari 30.000 sekalipun nilainya sama gitu ya. Iya. Tapi di sisi Allah beda. Tapi akan ada nilai yang lebih ketika misalnya 1.000 sehari. Karena suatu hari pasti akan ada ketemu 1.000 ini guna banget nih, bayar parkir atau masuk celengan aja tuh. Iya. Betul, Bang. Iya. Dan juga sebagai bentuk bagaimana Allah melihat keistiqomahan kita dalam amal itu. Iya. Ketika kita mampu menjaga yang kecil ini tapi kita bisa menjaganya, Allah lihat ada keistiqomahan di situ. Untuk menjaga yang kecil ini untuk tetap ada. Iya. Sembari nanti mungkin infak 1.000, kelas tahunnya 1.000, istiqomah kan. Tapi tahun depan naiklah 900. Jangan dari umur 2 SD sampai sekarang cucung kita yang kelas 2 SD 1.000 terus. Gimana infakmu? Istiqomah, Ustaz. Maksudnya 1.000 terus. Ya. Istiqomah tetap dijaga amal itu yang sedikit, tapi lambat laun ada peningkatan sedikit, ada peningkatan sedikit. Jangan mentok sih itulah. Iya, ya kan, orang beruntung itu orang yang amalnya hari ini lebih baik. Ya kan, dari dia yang kemarin-kemarin. Mungkin dulu last tahunnya 1.000 terus. Ya, nah ketemu Ramadan sekarang dia infak 2.000-an. Nanti keluar Ramadan bertahan 2.000-an. Nah, itu yang beruntung itu. Orang yang dia sekarang lebih baik walaupun sedikit kebaikan itu bertambahnya. Dari 1.000 jadi 2.000 amal dia dari infak. Tapi bagi Allah dia telah lebih baik. Betul. Daripada dia yang kemarin. Insyaallah itu orang yang beruntung, kata para ulama. Oke, apa pesan, mungkin ini sudah di penghujung kebersamaan kita nih, Ustaz ya. Apa mungkin pesannya yang bisa disampaikan pada terutama kamu milenial, Ustaz? Bahwa sekali lagi Ramadan itu bukan puasa tok. Walaupun terus terang sekali lagi kita sering konsentrasi di puasa saja. Amal ibadah yang mengiringinya seringkali terabaikan, atau justru mungkin amal kita justru kadang konsentrasi di amal yang selain puasa. Karena ada dua juga itu. Kayaknya kita mau menunjukkan kesolehan kita, justru puasanya nggak terlalu diperhatikan, bahkan tidak ditingkatkan kualitas puasanya, tapi justru amal-amal yang lain yang apa misalnya, Bang? Ya misalnya kayak sedekah, kelihatan orang banyakin sedekah. Misalnya kayak apa itu, kalau misalnya katanya membagi bukaan itu makanya banyak yang di pinggir jalan berbagi, ya kan. Bukaan itu sama dengan pahalanya sama dengan yang berbuka. Justru konsentrasinya ke sana gitu. Jadi kan ada dua kemungkinan itu, Ustaz. Satu, berpikir bahwa Ramadan itu hanya puasa tok. Yang kedua, lebih euforia lah dengan amal-amal yang lain, sementara
kualitas puasanya tiap tahun mentok segitu. Iya. Nah, apa pesannya mungkin sampai itu? Iya, jadi yang betul tuh Bang, dua-duanya jalan Bang. Dua-duanya jalan ya. Ya, jangan sunat satu-satu, ya kan. Ramadan dengan segala aktivitas amal dalamnya, bukan hanya puasa, tapi juga bagaimana dia mencontohkan, ada bacaan Quran, ada berbagi bukaan, ada tarawih, ya kan, ada witir dan lain-lain. Ini pun menjadi satu paket Ramadan. Ya, ada paket ibadah siang, ada paket ibadah malam. Semuanya kita ambil, maksimalkan. Ya, jangan dipilih. Kalau pilih-pilih khawatir nanti ya ketika dia sibuk di aktivitas, ya ini juga menjaga niat sebenarnya Bang. Jangan sampai ya ketika dia tidak terlalu menekankan bagaimana menjaga kualitas Ramadan tapi sibuk dengan berbagi postingnya, khawatirnya ada salah niat di situ. Tapi ketika niatnya betul mengisi Ramadan dengan aktivitas berbagi, betul nggak ada salahnya di situ. Bukankah itu pesan baginda Nabi menjaga kualitas puasa, terus juga dia berbagi bukaan, ya kan, memberikan yang lagi maghrib di simpang 5. Aneh pernah itu kemaghriban ya, tapi ada yang ngasih bukaan di lampu merah, terbantu sekali jadinya. Belum sampai rumah, alhamdulillah kebaikan di situ. Jadi silakan dimaksimalkan semua para sahabat Jazirah. Ya, puasanya tetap dijaga bagaimana kualitasnya, ya. Tidak hanya puasa tidak makan tidak minum, tapi menjaga puasa itu bagaimana menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga pikiran, menjaga pendengaran, menjaga hati, ya. Lalu juga diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Silakan, ya, dengan aktivitas teman-teman. Memang Ramadan belum berbahagia, buka bersama silakan, tapi jangan sampai dengan buka bersama malah isanya ketinggalan. Atau ya kan? tidak berpuasa tapi buka bareng. Itu Inilah. salah fatal. Iya, salah, ya kan, ya. Ya, silakan dengan aktivitas para sahabat sekalian, ya kan, dengan agenda-agenda kebaikan, karena memang di Ramadan itu kita bahagia sekali untuk berbuat kebaikan, ada kebahagiaan, ya, ada kebaikan lebih ketika di Ramadan berbagi, ya, berkunjung, berkumpul keluarga, ada kebaikan lebih. Silakan ketika itu tidak mengurangi ya kebaikan atau keberkahan dari puasa kita, silakan. Tapi ketika aktivitas itu malah mengganggu amal kita, ya, ada tak ikhlas di hati, ada perasaan ingin dipuji, ya, dan lain-lain. Nah, ini menjadi masalah. Ini akan mengotori atau bahkan akan mengurangi keberkahan dari puasa kita. Jadi terakhir, Bang Selihan, tetap puasa Ramadan kita optimalkan, jangan sampai ada bolong. Ini kewajiban dari Allah, ya. Dan Allah menyiapkan berbagai macam kebaikan pahala di situ, ya. Lalu paket Ramadan tidak hanya puasa, ya, tapi bagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah, ini semua kita ambil dengan sebatas kemampuan kita, Bang. Baca Quran, ya silakan disesuaikan dengan kemampuan para sahabat sekalian. Enggak khatam 30 juz itu enggak salah. Iya, enggak juga. Salah. Iya. Mereka kalau dipaksakan harus 1 juz dan itu menjadi beban, ini yang menjadi salah nanti, Bang. Orang kalau beramal dan amal itu dia rasanya beban, itu enggak bertahan lama dia. Iya, akan ada rasa lelah suatu hari dan mengatakan, "Ayo berhenti dulu." Letak dan baca Quran terus, ya, karena dia beramal itu menjadi beban. Betul. Ya, kita dapat kewajiban dari kampus atau dari sekolah, harus tarawih 30 hari misalnya, ya, jadi menjadi beban. Maka jangan jadi beban, jadikan semuanya, ya. Makanya amal itu silakan dimulai dari muda-muda, ya. Silakan ambil jatah baca Quran yang mudah-mudah saja, setengah juz, 2 lembar, 1 lembar, sa'in. Ambil yang mudah, jangan sampai memberatkan. Nanti ketika yang mudah ini udah istiqomah kita laksanakan, kan, baru nanti kita evaluasi tahun depan. Oh, nambahlah, doain dan lain-lain. Jadi begitu, Bang. Insyaallah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para sahabat Jazirah dan semuanya mendengarkan podcast ini, kita berangkat, ini masih hari-hari awal Ramadan, ya. Jika masih ada yang kurang difahami, yuk, sekarang udah banyak media untuk belajar, ya. Buku-buku online, ya, artikel, web keislaman, termasuk juga podcast dan streaming. Oh, udah banyak sekali Ustaz kita menjelaskan. Tinggal kita mau belajar apa tidak. Jangan sampai keengganan untuk belajar ini menjadi, ya tadi, ya, menjadi satu masalah besar. Merasa berpuasa, ya, laisalu min siyami, tapi nggak dapat apa-apa, kata Nabi. Mungkin ini, Bang, ya, dan sahabat semuanya, ya. Oke. Makasih, Ustaz. Satu hal yang pasti Sobat Jazirah, bahwa memang ada potensi zong ketika kita berpuasa, karena Rasul juga sudah mengisyaratkan banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga.
Tapi ini mesti harus menjadi inspirasi kita semua agar nilai ibadah Ramadan kita itu lebih baik. Belajar itu terus, tidak mesti harus langsung ketemu ustadz, karena sekarang media pembelajaran juga ada sangat banyak, YouTube dan seterusnya bisa jadi pembelajaran, asalkan saja yang jalurnya benar gitu. Kemudian beribadah, target itu boleh, tapi jangan dipaksain itu saja. Jangan sampai memberatkan. Jangan sampai memberatkan. Target khatam Quran itu sangat bagus, tapi kalau pada akhirnya hanya selesai 10 juz, itu juga bukan salah besar. Jadi nikmati saja proses ibadah ini, pembiasaan amal ini, karena sesungguhnya suksesnya itu 11 bulan berikutnya gitu ya, bukan di bulan ini, bukan di bulan Ramadan ini. Ramadan ini latihan, sukses oke, bagus panjang 1 bulan Ramadan, tapi nanti hasil dari pembelajaran ini, training ini sesungguhnya di 11 bulan berikutnya. Jadi Quran itu bukan hanya di Ramadan. Berpuasa itu juga bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ada Senin Kamis, lebih bagus lagi puasa Daud, Ayyamul Bid dan seterusnya. Itu suksesnya. Kalau suksesnya hanya 30 atau 29 hari saja kita berpuasa, tapi sepanjang 11 bulan berikutnya say no to puasa, itu juga menjadi kurang baik. Walaupun sebenarnya juga memenuhi syarat sebagai seorang muslim, seorang yang beriman dengan berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita, dan setidak-tidaknya menjadi satu renungan terutama buat adik-adik milenial kita ya, bahwa Ramadan itu keren, Ramadan itu kesempatan untuk beribadah, tapi jangan disia-siakan untuk amal yang tidak baik tentunya. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Dan insyaallah kita akan jumpa lagi mungkin dengan tema yang berbeda. Insyaallah. Mungkin nanti kita di Ramadan ini kembali. Bila bisa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hah? Dia Rashid ya dulu ya? Dia dulu ya, kalau sekarang enggak. Enggak pakai jeda lagi. Sekarang kalau karena di targetnya untuk YouTube